Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dari Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat bertemu kembali dengan saya Guntur Nugroho dalam mata kuliah analisis struktur. Kali ini untuk beberapa menit ke depan kita akan mempelajari tentang tema struktur statis tak tentu. Sebelum mulai perkuliahan, kita akan membaca ayat suci Al-Quran sebagai tilawah kita bersama. Yang akan kita baca ini adalah surat Al-Baqarah, nanti di ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7. Ini akan kita baca bersama-sama. Mari kita persiapkan, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Shadaqallahul Adzim. Semoga dengan membaca ayat suci Al-Quran dapat memudahkan kita dalam belajar. Selanjutnya pada pertemuan kali ini, slide selanjutnya akan kita bahas tentang ilmu analisis struktur, di mana di situ akan kita pelajari tentang kesetimbangan arah gaya. Nah, pada slide ini adalah penjelasan tentang kesetimbangan statis. Di mana sebuah struktur itu dikatakan dalam kondisi setimbang jika resultan dari semua gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi resultannya sama dengan 0. Nah, secara umum kondisi keseimbangan statis tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Ini pahami dulu teman-teman. Kalau kita bicara di sini, yang pertama kita akan berbicara tentang sumbu X dan Z. Artinya ini adalah dua dimensi. Nah, untuk struktur dengan kategori dua dimensi terdapat 3 persamaan kesetimbangan, yaitu 2 kesetimbangan gaya dan 1 kesetimbangan momen, di mana kesetimbangan gaya itu adalah gaya arah X itu harus sama dengan 0, kemudian gaya arah Y itu juga sama dengan 0, kemudian untuk kesetimbangan momennya, nah ini momennya juga harus mempunyai nilai sama dengan 0. Nah, ini yang perlu dipahami untuk struktur 2 dimensi. Terdapat 3 persamaan kesetimbangan. Nah, pada persamaan kesetimbangan selanjutnya, ini adalah untuk struktur 3 dimensi. Jadi kalau 3 dimensi itu sumbunya ada sumbu X, kemudian sumbu Y, dan ada sumbu Z. Ini terdapat 6 persamaan kesetimbangan, yaitu 3 kesetimbangan gaya, jadi gaya arah X sama dengan 0, gaya arah Y sama dengan 0, gaya arah Z sama dengan 0. Ini untuk gaya. Kemudian ada 3 lagi untuk kesetimbangan momennya, yaitu momen arah X sama dengan 0, momen Y juga sama dengan 0, momen Z sama dengan 0. Nah, definisi dari apa itu Fx, apa itu Fy, Fz, kemudian ada Mx, My, Mz, itu dinyatakan pada penjelasan tulisan di bawahnya ini. Di mana Fx adalah menyatakan jumlah gaya-gaya searah sumbu E. Kemudian yang Fy menyatakan jumlah gaya-gaya searah sumbu Y. Kemudian Fz menyatakan jumlah gaya-gaya searah sumbu Z. Nah, momen arah X ini menyatakan jumlah gaya-gaya dikalikan jarak terhadap sumbu E. Kemudian yang Y juga menyatakan MY itu jumlah gaya-gaya dikalikan jarak, yaitu terhadap sumbu Y. MZ juga menyatakan jumlah gaya-gaya dikalikan
jarak terhadap sumbu Z. Jadi parameternya adalah momen itu gaya dikalikan jarak pada masing-masing sumbunya. Selain dari kesetimbangan gaya, ini kita juga perlu mengenal poin B adalah derajat ketidaktentuan statis. Karena yang ingin kita pelajari adalah struktur statis tak tentu. Agar struktur statis tak tentu dapat diselesaikan, maka harus dirubah dalam bentuk statis tertentu dengan tujuan agar dapat diselesaikan hanya dengan persamaan kesetimbangan. Nah, ini akibatnya perubahan tersebut maka terdapat gaya-gaya kelebihan atau reduden yang merupakan derajat ketidaktentuan statis atau static indeterminasi dari struktur tersebut. Jadi begini, yang semula misalkan tumpuannya itu adalah jepit terhadap sendi, nah, jepit atau dengan roll, kemudian itu dirubah menjadi sendi dan roll. Jadi arah dari struktur statis tak tentu dirubah menjadi struktur statis tertentu. Kemudian ada kelebihan dari persamaan kesetimbangan tersebut. Nah, itu yang kelebihan itu yang disebut sebagai reduden di sini. Nah, sebagai contoh yang ada di sini, kita bisa melihat sebuah struktur yang ada di sebelah kiri dulu. Jadi sebelah kiri ini teman-teman bisa melihat ada sebuah balok panjangnya dari A ke B. Pada titik A itu tumpuannya adalah jepit. Kemudian di titik B tumpuannya adalah sendi. Di mana titik A itu tumpuan jepit dia akan ada 3 reaksi tumpuan, yaitu reaksi arah vertikal, horizontal, dan momen. Kemudian pada tumpuan B itu ada 1 reaksi tumpuan, yaitu reaksi tumpuan arah vertikal saja karena dia tumpuannya adalah roll. Kalau itu kita jumlahkan, maka total reaksi tumpuan akan mempunyai 4 reaksi tumpuan. Nah, kemudian dari struktur yang jepit dan roll itu akan kita rubah posisinya yang ada di bawahnya itu, kita bawa kepada struktur statis yang tertentu. Di mana tumpuannya hanya sendi dan roll. Nah, sendi dan roll itu yang sendi ada 2 reaksi, yang roll ada 1 reaksi. Sehingga totalnya cuma ada 3 reaksi. Yang mana awalnya itu adalah 4 reaksi tumpuan, kemudian dibawa ke struktur statis tertentu menjadi 3 reaksi tumpuan. Maka ada selisih 1 reaksi tumpuan yang tidak bisa diketahui. Nah, itu yang disebut terdapat 1 derajat ketidaktentuan kinematis, yaitu berupa momen di titik A. Nah, kemudian kembali di slide ini pada posisi sebelah kanan itu ada sebuah balok juga yang panjangnya dari A sampai kepada B. Di kedua ujungnya atau A dan B ini mempunyai tumpuan jepit, di mana jepit itu masing-masing mempunyai reaksi tumpuan sebanyak 3, vertikal, horizontal, dan momen. Sehingga kalau A dan B itu kita jumlahkan, maka jumlahnya menjadi 6. Posisinya adalah struktur statis tak tentu. Nah, itu akan kita bawa kepada struktur statis yang tertentu. Di bawahnya itu yang poin B. Di mana reaksi tumpuannya di A hanya ada 2, vertikal, horizontal, di B hanya 1, vertikal saja. Sehingga perbedaannya antara A dan B atau atas dan bawah ini, yang atas itu mempunyai 6 reaksi tumbuhan, yang bawah itu, yang B mempunyai 3 reaksi tumbuhan. Sehingga terdapat 3 derajat ketidaktentuan kinematis, yaitu berupa 2 momen, yaitu MA dan MB, dan juga 1 reaksi horizontal di titik B. Nah, setelah kita mempelajari persamaan kesetimbangan, kemudian derajat ketidaktentuan dari sebuah struktur, maka kita akan masuk kepada pengenalan struktur statis tak tentu. Nah, suatu struktur bersifat statis tak tentu apabila jumlah komponen reaksi perletakannya melebihi persamaan kesetimbangan. Jadi melebihi persamaan kesetimbangan statisnya, yaitu ada 3. Sebaliknya, struktur bersifat statis tertentu apabila jumlah komponen reaksi perletakannya lebih kecil atau sama dengan persamaan kesetimbangannya. Nah, ini sebagai contoh di sini, kawan-kawan bisa melihat semuanya. Nah,
sebuah contoh, misalnya struktur balok yang ditumpu oleh sendi dan roll di kedua ujungnya, seperti pada gambar di bawah ini. Ini terdapat 3 reaksi. Jadi, ada 3 reaksi, yaitu 2 reaksi di titik A, ini ada 2 reaksi, yaitu RAH dan RAV. Kemudian di reaksi B itu ada 1 reaksi. Sehingga jumlah reaksinya itu adalah 3. Oleh karena jumlah reaksinya adalah 3, maka dia tergolong kepada struktur statis yang tertentu. Karena jumlah komponen reaksi perletakannya lebih kecil atau sama dengan persamaan kesetimbangannya, yaitu ada 3. Sigma arah vertikal sama dengan 0, horizontal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah contoh struktur dengan kondisi yang lain. Ya, ini dijelaskan pada tabel berikut. Ini saya ambilkan dari bukunya Pak Asad Wijianto. Yang pertama itu ada tipikal sendi dan roll. Ya, tipikal sendi dan roll. Teman-teman bisa melihat di grafik. Grafik. Ini ada tabel ya, tabel yang ini ada sendi dan roll. Ini arahnya ada di sini. Nah, ini yang saya kasih warna hijau ini. Ini komponen reaksi tumbuhannya ada 3 karena sendi itu 2 vertikal horizontal, kemudian ada 1 yang bagian roll di ujung kanannya. Sehingga jumlah tumbuhannya sama dengan 3, termasuk statis tertentu dan itu stabil. Dikatakan stabil karena dalam satu batang itu ada 2 tumbuhan yang reaksinya tidak lebih kecil dari 3. Kemudian pada batang yang struktur yang kedua ini di bawahnya ini adalah cantilever. Nah, ini cantilever. Ini teman-teman bisa melihat sini. Cantilever itu mempunyai reaksi tumbuhan jepit itu vertikal, horizontal dan juga momen. Reaksinya ada 3 dan itu juga termasuk kategori yang stabil. Selanjutnya di bawahnya lagi itu ada jepit dan roll. Jepit itu ada 3, kemudian roll ada 1, sehingga reaksi tumbuhannya ada 4. Maka karena dia reaksi tumbuhannya lebih dari 3, maka termasuk struktur statis tak tentu. Nah, dan posisinya adalah stabil. Dan gitu. Nah, sebelah kanan ini, sebelah kanannya, nah, ini ada 2 batang yang ditumpu pada 3 tumpuan. Di bagian ujung kiri dan kanan sendi, kemudian tengahnya ada roll. Jumlah reaksi tumpuannya totalnya ada 5, nah, termasuk struktur statis tak tentu. Dan ini stabil karena pada batang 1, kemudian batang yang kedua, nah ini kalau kita lihat, dia tumpuannya tidak kurang dari 3. Nah, kemudian selanjutnya, ya ini yang agak beda ini, semuanya roll. Nah, semuanya roll tumbuhannya. Jadi ada 3 tumbuhan, semuanya tumbuhan roll. Termasuk struktur statis yang tertentu karena reaksinya, jumlah reaksi tumbuhan adalah 3. Nah, ini termasuk kategori yang tidak stabil karena pada batang 1 antara sebelah kiri dengan tengah ini jumlah reaksi tumbuhannya itu lebih kecil dari 3. Kemudian pada sebelah kanannya juga ya hanya ada 2 saja, maka dia tidak stabil. Nah, yang terakhir, ini teman-teman bisa melihat, ini ada portal sendi roll, yang jumlah reaksi tumbuhannya, nah, portal ini jumlah reaksi tumbuhannya, sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1, totalnya 3, maka termasuk kategori struktur statis yang tertentu, dan kategorinya stabil, karena jumlah tumbuhannya itu tidak kurang dari 3. Nah, selanjutnya adalah bentuk formula. Yang dimaksud bentuk formula ini adalah suatu rumusan, di mana rumusan ini praktis bisa menentukan secara cermat, secara mudah dengan perhitungan untuk menentukan struktur itu masuk kategori struktur statis tertentu ataupun tak tentu. Dengan bentuk formula, yakni struktur bersifat statis tak tentu atau tertentu apabila di bawah ini, silakan diperhatikan. Yang pertama, ini pada yang pertama dulu. Apabila 3J itu lebih kecil dari 3M plus R, maka kalau struktur itu memenuhi kategori ini, dia bersifat statis tak tentu. Kemudian apabila 3J itu sama dengan 3M plus R, maka struktur akan
dikategorikan sebagai statis tertentu. Dengan derajat ketidaktentuan statisnya adalah rumus yang ketiga ini. I sama dengan 3M plus R dikurangi dengan 3J. Di mana definisi untuk masing-masing rumus ini ada M itu adalah jumlah batang struktur, tidak termasuk batang overstack, artinya kelebihan panjang dalam suatu tumbuhan itu. Nah, kemudian yang J itu jumlah titik kumpul pada strukturnya. Jadi jumlah titik kumpulnya, pertemuan titik kumpulnya. Kemudian R adalah jumlah komponen reaksi perletakan, dan yang I adalah derajat ketidaktentuan statis. Nah, ini sebagai contoh yang pertama, kita akan menerapkan rumus tersebut pada sebuah balok sederhana. Ada balok yang panjangnya dari titik A ke B. Titik A itu mempunyai tumpuan sendi, kemudian yang B mempunyai tumpuan roll. Nah, balok ini merupakan balok dua dimensi dengan sumbu arah X, ini, kemudian sumbu arah Y. Sehingga gayanya juga akan ada gaya vertikal dan juga arah horizontal. Di titik A karena dia sendi, maka ada RAY dan RAX. Kemudian di titik B karena dia roll hanya menahan gaya vertikal saja, dia akan ada RB, reaksi di tumpuan B arahnya Y. Nah, ini akan kita masukkan kategorinya. Yang pertama, untuk kategori R itu di sini sama dengan 3. Jadi reaksi tumpuannya ada 3. Kemudian M atau jumlah batang itu cuma satu saja, ini batang satu ini. Kemudian jumlah join. Nah, itu joinnya ada 2, yaitu titik A dan titik B. Ini disebut sebagai join. Sehingga kalau kita aplikasikan kepada rumus, itu ada 3J sama dengan 3M plus R. Ya, 3 kita kalikan dengan J, J-nya adalah 2. Kemudian sama dengan 3M. 3 dikalikan M, nilai M-nya adalah 1, plus R. R-nya adalah reaksi perletakannya. Itu ada 3. Sehingga kalau kita jumlahkan, angkanya menjadi 6 sama dengan 6. Karena jumlah reaksi tumpuannya ini sama dengan 6 dan nilainya juga sama, maka dia termasuk kategori struktur statis yang tertentu. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, ini ada sebuah balok yang ditumpu pada titik A dengan tumpuan jepit. Di mana jepit itu nanti akan ada 3 reaksi, yaitu reaksi arah vertikal, horizontal, dan juga momen. Maka pada rumus ini akan kita analisis bahwa jumlah reaksi yang ada, ini nilai R-nya, jadi nilai R-nya itu dia mempunyai nilai 3. Nah, ini ada nilai 3. 3 itu adalah jumlah 1, kemudian 2, kemudian 3 yang ini. Jadi reaksi vertikal, horizontal, dan momen. Kemudian jumlah batangnya M sama dengan berapa? 0. Oh, ada batangnya kok dinilai sama dengan 0. Kenapa dinilai tersebut? Nilai tersebut adalah 0 karena definisi adalah batang yang ditumpu pada 2 perletakan. Kalau ini hanya 1 perletakan saja, sehingga nilai M-nya sama dengan 0. Kemudian J-nya, join-nya hanya ada 1 saja di titik A. Ini join-nya. Sehingga kalau itu datanya kita bawa kepada rumus 3J sama dengan 3M plus R, kita masukkan 3 kalikan J, J-nya 1 sama dengan 3. Kemudian 3M plus R, M-nya 0, maka 3 kali 0 ya 0, R-nya 3. Kemudian nilainya menjadi 3. Oleh karena 3 sama dengan 3 di sini, ini masuk kategori struktur statis yang tertentu. Nah, pada contoh ini ada sebuah batang yang panjangnya A sampai kepada B dan mempunyai kelebihan, kan gitu. Di titik A dia tumpuannya sendi, kemudian di titik B tumpuannya roll. Sehingga kalau di sini kita lihat jumlah reaksinya R-nya sama dengan 3. Ini R-nya sama dengan 3. 1, kemudian 2 di sini, kemudian 3 di titik B. Kemudian jumlah batangnya M sama dengan 1. Ya, batang ini 1 karena cara mengukurnya adalah batang yang berada di antara 2 tumpuan. Hanya ini saja. Nah, sehingga di sini ini kita silang, tidak termasuk dihitung sebagai batang. Maka batang itu hanya dihitung 1 saja karena dia berada di antara 2 tumpuan, tidak termasuk overstack. Nah, kemudian join-nya itu ada join A dan juga ada join yang B. Sehingga di situ ada 2 join. Kita masukkan ke rumus 3J sama dengan 3M plus R. 3 dikalikan dengan J-nya, data J-nya ada 2, maka ketemu 6. 3M plus R, 3 dikalikan M-nya sama dengan 1, jumlah batangnya, plus R-nya sama dengan
3 dari reaksinya. Maka nilainya adalah 6 sama dengan 6. Maka termasuk struktur statis yang tertentu. Nah, pada slide yang ini agak berbeda dengan slide sebelumnya tadi. Kalau tadi menggunakan tumpuan A, sendi kemudian B-nya roll, maka ini ditaruh di titik A itu tumpuannya adalah sendi, tumpuan B juga mempunyai tumpuan sendi. Sehingga jumlah total reaksi peletakannya semuanya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kita tulis R sama dengan 4 di sini. Nah, kemudian jumlah batang tetap 1, karena batang itu diukur dari batang yang mempunyai 2 perletakan. Jadi tidak termasuk overstack. Yang ini tidak termasuk. Hanya diukur dari sini sampai kepada titik B sini. Karena ada tumpuannya. Sehingga M-nya sama dengan 1 di sini. Nah, joinnya ada 2, yaitu A dan B. Nah, data ini akan kita bawa kepada rumus 3J sama dengan 3M plus R. Nah, 3J, J-nya itu kita dapatkan data 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 3M plus R, M-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 4. 3 kali 1 sama dengan 3 plus 4 sama dengan 7. Sehingga dapat data 3J itu lebih kecil dari 3M plus R. Oleh karena nilainya lebih kecil, maka dia masuk dalam kategori struktur statis tak tentu. Selanjutnya, pada contoh ini ada batang yang panjangnya itu dari A sampai kepada C. Nah, tumpuannya itu ada tumpuan di titik A, sendi, kemudian ini sendi, di titik B itu menggunakan tumpuan roll, kemudian di titik C juga menggunakan tumpuan roll. Sehingga kalau kita hitung nilai R atau reaksi perletakannya ada A ada 2, B ada 1, C 1. Totalnya adalah 4. Nah, kemudian jumlah batangnya, ini teman-teman jumlah batangnya. Jumlah batang itu kan dihitung dari batang yang mempunyai 2 tumpuan. Nah, ini ada tumpuannya, kemudian yang B sampai C ini juga ada tumpuannya, sehingga M-nya adalah 2. Ini M-nya mempunyai nilai 2. Dan join-nya adalah A, B, dan C. Ini ada 3. Nah, sehingga dari situ kita masukkan rumus kepada 3J sama dengan 3M plus R. 3 dikalikan dengan C, C-nya ada data sebanyak 3, dapat angka 9. 3M plus R, nah M-nya ini ada data 2, 3 kalikan 2, 6 plus 4. Sama dengan 10. Sehingga nilai 3J itu lebih kecil daripada 3M plus R. Sehingga kategori itu masuk kepada struktur statis tak tentu. Nah, pada contoh yang berikutnya ini masih 2 dimensi. Ada batang panjangnya dari titik A sampai kepada titik C. Ini ada 3 tumpuan. Di titik A dia menggunakan tumpuan jepit, kemudian titik B sendi, kemudian titik C juga menggunakan jepit. Artinya jepit itu ada 3, sendi ada 2. Nah, itu kita bisa jumlahkan. Ada 3, 2 plus 3. Maka reaksinya ada 8. R-nya ada 8 di sini. Kemudian batangnya itu ada A sampai B adalah batang, B sampai C juga dihitung sebagai batang karena posisinya berada di antara 2 tumpuan, sehingga kita masukkan M sama dengan 2. Joinnya adalah 3. Sebelah kiri ada join di titik A, kemudian B, dan C. Nah, ini kita masukkan kepada rumus 3J sama dengan 3M plus R. 3 dikalikan dengan C, data C sama dengan 3, ketemu 9. 3M plus R, 3 dikalikan dengan M. M-nya ketemu batangnya jumlahnya 2, jadi 6. Plus R, reaksi tumpuannya adalah 8. Jadi 6 plus 8 sama dengan 14. Oleh karena 9 itu lebih kecil dari 14, nah, data ini menunjukkan bahwa struktur di atas sebagai contoh ini masuk dalam kategori struktur statis yang tak tentu. Nah, pada contoh terakhir ini agak berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah contoh dari model bentuk 3 dimensi. Jadi 3 dimensi itu punya sumbu arah X, kemudian sumbu Z, ini ada sumbu Z. Nah, ini strukturnya ada 3 titik. Tadi titik A, B, dan C. Nah, itu mempunyai tumpuan roll. Nah, kita akan lihat jumlah reaksi R-nya. R-nya itu pada titik A, dia mempunyai 3, kemudian titik B juga mempunyai 3, kemudian titik C juga ada 3 reaksi. Sehingga totalnya R-nya sama dengan 9.
Jumlah batang sekarang, jumlah batang. Nah, jumlah batang itu kan dihitung dari batang yang mempunyai 2 tumpuan. Jadi dari A sampai kepada titik join di sini, di antara 2 join kan gitu. Nah, join yang menumpu di sini. Nah, gitu. Dari A sampai join yang ada di titik tengah itu, kemudian B sampai join ini, C sampai join ini, nah itu ada 3 batang. Nah, 3 batang. Dan joinnya itu ada join 1 di titik A, kemudian join di titik B, join di titik C, dan juga tambahan join yang ada di tengah ini. Ya, teman-teman bisa melihat arsiran saya ini. Sehingga totalnya ada 4. Dan itu akan kita bawa kepada rumus 3J sama dengan 3M plus R. Nah, 3J-nya 3 dikalikan J, jumlah joinnya ada 4, ketemu 12, itu ada 3M, M-nya jumlah batang sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9, plus R-nya, R-nya juga 9, maka ketemu 12 lebih kecil dari 18. Maka 3J lebih kecil dari 3M plus R. Dia masuk kategori struktur statis tak tentu. Sekian, terima kasih rekan-rekan mahasiswa semuanya atas perhatiannya. Semoga tutorial tentang struktur statis tak tentu ini bisa membantu pemahaman kita bersama untuk mengetahui kriteria dari sebuah sistem struktur. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada sesi kali ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.